Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi bahan bercandaan. Tapi sebenarnya ironis banget di dunia perfilman, terutama di proyek-proyek yang katanya independen. Kalian pernah lihat nggak kru film yang pegang kamera seharga mobil, tapi pas makan siang, menunya? Ya, bikin elus dada. Ini bukan cuma cerita, ini realita. Bayangin skenario ini. Pagi-pagi, di lokasi syuting, suasananya tuh udah kayak film Hollywood. Semua serba profesional, semua sibuk. Terus, kamu lihat seorang director of photography atau DP lagi enggelas-enggelas kamera yang harganya bisa buat beli rumah sederhana. Mungkin kamera Red atau Arri Alexa. Lengkap sama lensa sinema yang harganya puluhan, bahkan ratusan juta. Kalau di total, bisa jadi miliaran rupiah. Keren banget kan? Mereka ngomongin soal dynamic range, color science, bit depth, istilah-istilah yang bikin kita mengget-mengget padahal nggak ngerti. Mereka memperlakukan kamera itu lebih hati-hati daripada bayi baru lahir. Dikasih pelindung, dipegang penuh perasaan, setiap debu yang nempel langsung dibersihin pakai alat khusus. Pokoknya, kamera adalah raja. Kalau ada yang nanya, "Bro, itu kamera harganya berapa?" Dengan bangga dia jawab, "Oh, ini, bodinya aja sekitar 1 miliar. Lensanya 1,5 miliar. Total-total 2,5 miliar lah. Kalau jatuh, kelar hidup gue." Kita yang denger pasti langsung melongo. Gila! Megang aset semahal itu tiap hari. Pasti gajinya gede, fasilitasnya oke, hidupnya terjamin kan? Eits, tunggu dulu. Disitulah ironi dimulai. Sekarang, mari kita pindah ke adegan berikutnya. Waktu istirahat makan siang. Suasana heroik tadi langsung lenyap. Kru-kru yang tadinya kelihatan gagah perkasa dengan alat-alat canggih mereka, sekarang menyebar ke pojok-pojok lokasi syuting. Ada yang di belakang set, ada yang di kantin darurat, ada yang di bawah pohon. Si DP yang tadi megang kamera miliaran itu, sekarang duduk di kursi plastik reot. Dia buka tasnya, bukan buat ngeluarin MacBook Pro terbaru, tapi buat ngeluarin dompet. Dia buka dompetnya, dan yang kelihatan cuma beberapa lembar uang 2000-an sama koin-koin receh. Mukanya yang tadi fokus dan serius, sekarang berubah jadi datar dan pasrah. Dia pandangi uang itu sejenak, kayak lagi ngitung cukup nggak buat beli es teh. Lalu, dengan helaan napas panjang, dia keluarin senjata andalannya, sebungkus mie instan cup. Momen yang tadinya sinematik, sekarang jadi sangat realistis. Dia jalan ke dispenser air panas, nuangin air ke cup mie-nya, nunggu 3 menit penuh kesabaran, terus meniup uapnya pelen-pelen sebelum mulai makan. Di sebilannya, mungkin ada kru lighting yang lagi makan nasi bungkus dengan lauk yang itu-itu lagi. Ada juga art director yang lagi ngecek aplikasi ojek online, nyari promo makanan paling murah. Mereka saling lirik, terus senyum tipis. Senyum yang artinya, ya, beginilah nasib kita kawan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa ada kesenjangan yang begitu besar antara nilai peralatan yang mereka pegang dengan isi piring mereka? Jawabannya seringkali tersembunyi di balik kata sakti. Proyek independen atau budget kecil. Biasanya produser atau sutradara akan bilang, "Guys, ini proyek passion kita. Kita bikin film ini bukan buat cari untung, tapi buat karya. Budget kita terbatas, jadi mohon pengertiannya ya. Untuk sewa alat, kita harus pakai yang terbaik, biar kualitas gambarnya enggak main-main. Tapi, untuk yang lain, kita press sebisanya ya." Kalimat press sebisanya itu seringkali diterjemahkan menjadi pemotongan biaya di pos-pos yang dianggap kurang vital, dan sayangnya kesejahteraan kru sering masuk ke kategori itu. Logikanya begini, kualitas visual itu nomor 1. Penonton pertama kali lihat gambar. Kalau gambarnya jelek,
filmnya langsung dicap murahan. Jadi, budget terbesar sering dialokasikan untuk sewa kamera, lensa, dan lighting. Itu prioritas utama. Produser rela bayar mahal untuk sewa kamera Red Monstro, tapi untuk budget konsumsi, satu orang dijatah Rp20.000 per hari. Coba bayangin, di kota besar, uang segitu bisa buat makan apa? Akhirnya, nasi warteg atau mie instan jadi sahabat sejati. Fenomena ini melahirkan banyak cerita lucu sekaligus miris. Ada kru yang saking seringnya makan mie instan, sampai bisa bedain rasa mie instan dari berbagai merek hanya dengan mencium aromanya. Ada yang jadi ahli mencari promo makanan di aplikasi. Bahkan ada istilah menu union, yaitu menu nasi kotak yang isinya selalu sama setiap hari, selama syuting, nasi, ayam goreng tepung, yang alot, orek tempe, dan sambal. Kalau lagi beruntung, mungkin ada tambahan kerupuk. Ini bukan berarti produser atau sutradaranya jahat. Seringkali mereka juga dalam posisi yang sulit. Mendapatkan pendanaan untuk film independen itu susahnya minta ampun. Mereka harus putar otak supaya budget yang ada cukup untuk semua. Dan prioritasnya, sekali lagi, adalah hasil akhir filmnya. Mereka percaya kalau filmnya bagus dan sukses, semua pengorbanan ini akan terbayar. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kru harus terus berkorban? Kita nggak bisa menyangkal kalau kru film adalah tulang punggung dari sebuah produksi. Mereka yang kerja dari subuh sampai subuh lagi. Mereka yang engket-engket alat berat, yang lari-lari di bawah terik matahari atau hujan deras, yang memastikan setiap detail di layar terlihat sempurna. Tenaga dan pikiran mereka terkuras habis, dan untuk bisa bekerja optimal, mereka butuh asupan energi yang layak. Makanan bukan cuma soal mengisi perut, tapi juga soal menjaga mood, stamina, dan kesehatan mental. Kalau setiap hari kru cuma makan seadanya, gimana mereka bisa fokus? Gimana mereka bisa kreatif? Gimana mereka bisa memberikan 100% kemampuan mereka? Ini jadi lingkaran setan. Budget kecil maksa kru makan gak layak, kerja jadi gak maksimal, potensi kecelakaan kerja meningkat, mood di lokasi jadi jelek, dan akhirnya bisa berpengaruh ke kualitas film itu sendiri. Ironis kan? Niat mau bikin film bagus dengan alat mahal, tapi malah terancam gagal karena hal yang dianggap sepele seperti makanan. Jadi, apa solusinya? Tentu, ini masalah yang kompleks, tapi mungkin sudah saatnya ada pergeseran mindset di industri kita. Mungkin sudah saatnya kita sadar bahwa investasi pada kesejahteraan kru itu sama pentingnya dengan investasi pada peralatan canggih. Budget besar bukan cuma soal sewa kamera mahal, tapi juga soal memastikan setiap orang yang terlibat dalam produksi, dari sutradara sampai office boy, bisa bekerja dengan perut kenyang dan hati yang senang. Mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, produser bisa lebih transparan soal alokasi budget, atau mungkin para pembuat film bisa lebih kreatif mencari sponsor, bukan cuma untuk produksi, tapi khusus untuk konsumsi kru. Barter dengan restoran atau catering misalnya. Hal-hal seperti ini butuh usaha ekstra, tapi dampaknya akan sangat besar bagi semangat tim. Pada akhirnya, sebuah film adalah hasil kerja kolektif. Kamera secanggih apapun nggak akan bisa bergerak sendiri. Lampu semahal apapun nggak akan bisa menyala sendiri. Butuh tangan-tangan terampil dan pikiran-pikiran kreatif di baliknya. Dan tangan serta pikiran itu butuh diapresiasi. Salah satunya dengan makanan yang layak. Karena di balik setiap gambar sinematik yang indah, ada kru yang mungkin sedang menahan lapar,
sambil berharap besok menunya bukan mie instan lagi. Ini adalah realita yang mungkin tidak terlihat di layar kaca, tapi sangat dirasakan oleh mereka yang bekerja di baliknya. Sebuah pengingat bahwa budget besar seharusnya tidak hanya membuat filmnya terlihat kenyang secara visual, tapi juga membuat kru yang membuatnya benar-benar kenyang. Apa kalian punya pengalaman serupa atau pendapat lain tentang isu ini?